Saudara polisi menahan Sony Erenata atau lebih dikenal sebagai Maher At-Tuwailibi atas dugaan kasus ujaran kebencian. Maher menjadi tersangka dan ditahan 20 hari ke depan. Maka saya bilang, cantik juga seperti... Selama 20 hari, polisi akan menyidik ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Maher di media sosial. Maher menjalani penahanan di Bareskrim Polri setelah kemarin ditangkap dan menjadi tersangka. Maher disidik dalam dugaan penghinaan kepada Kiai NU Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin kan sudah saya rilis. Buka aja rilis saya kemarin, lengkap. Ya, dilakukan penahanan. Ya sudah tersangka, sudah ditahan. Nah, kemarin dilihat aja rilis saya lengkap itu. Soal penahanan dan penyidikan Maher At-Tuwailibi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selama Maher ditahan, apa saja rangkaian penyidikan yang akan dilakukan polisi dan bagaimana soal penahanan 20 hari terhadap Maher? Ya, Friska, selama masa penahanan ini, penyidik tentu akan melengkapi berkas perkara. Berkas perkara ini bisa dilengkapi dengan cara memeriksa tersangka, memeriksa saksi, atau tidak menutup kemungkinan juga masih mengumpulkan barang bukti. Nah, terkait saksi ini, tadi disampaikan kemarin sudah ada 2 orang yang diperiksa. Memang tidak dijelaskan siapa 2 orang ini, tapi kalau merujuk pada pernyataan Karopenmas hari kemarin, memang dalam penetapan SE sebagai tersangka ini, pihak kepolisian sempat meminta klarifikasi terhadap 2 saksi ahli, yaitu saksi ahli IT dan juga saksi ahli bahasa. Belum ada keterangan jelas apakah 2 saksi ahli ini sama dengan 2 saksi yang disampaikan diperiksa hari kemarin. Yang jelas atau yang dipastikan adalah kedepannya dalam memenuhi berkas perkara, polisi masih akan terus memanggil saksi-saksi ahli untuk klarifikasi. Saksi ahli bahasa, saksi ahli IT, dan juga saksi ahli pidana. Sejauh ini juga yang masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian adalah terkait motif, yang artinya ini juga masih didalami. Apa motif dari SE mengunggah cuitan di Twitternya yang kemudian berujung pada kasus dugaan ujaran kebencian. Sementara untuk modus adalah tadi mengunggah cuitan, untuk barang bukti yang juga dikantongi oleh pihak kepolisian adalah 1 buah handphone dan juga 1 buah KTP. Saat ini SS sudah ditahan di rutan Bareskrim. Keputusan penahanan ini disampaikan sesuai dengan batas waktu menentukan status tahanan, yaitu 1 kali 24 jam. Jadi kalau kemarin SE ditangkap di kawasan Bogor pada pukul 4 pagi, batas waktu 1 kali 24 jamnya adalah pukul 4 pagi hari ini. Dan sudah disampaikan kewenangan atau keputusan dari tim penyidik adalah untuk ditahan. Memang juga tidak disampaikan alasan kenapa ditahan, tapi jika merujuk pada kasus-kasus yang serupa atau pada aturan yang menjadi dasar pertimbangan dari penyidik untuk melakukan penahanan, diantaranya adalah untuk memudahkan pemeriksaan, kemudian juga dikhawatirkan jika tersangka tidak ditahan, ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama. Ini juga masih kami klarifikasi apakah ada dasar pertimbangan lain atau tidak dalam penetapan ditahannya SE selama 20 hari ke depan. Jika masa 20 hari ini dirasa tidak cukup, dari tim penyidik masih membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan pemeriksaan, baik itu untuk tersangka maupun juga untuk saksi. Pihak kepolisian bisa mendapatkan perpanjangan waktu 40 hari lagi. Ketika sudah selesai, nanti bisa dilimpahkan ke pengadilan, nanti akan direview kembali apakah berkas itu kemudian sudah dirasa cukup atau rampung, atau masih perlu penyempurnaan lagi dari pihak kepolisian. Nah, menanggapi dari status penahanan dari SE ini, sebenarnya kami juga masih menunggu jawaban dari pihak kuasa hukum, tapi terakhir, jawaban atau pernyataan terakhir dari pihak kuasa hukum kemarin malam, ia menyampaikan bahwa proses penetapan tersangka dan juga penangkapan dari SE ini tidak sesuai dengan prosedur. Akan dikaji terlebih dahulu, pihak kuasa hukum akan mengumpulkan bukti-bukti ataupun juga fakta-fakta untuk menentukan apakah nanti selanjutnya akan mengajukan pra-peradilan atau tidak. Kemudian juga terakhir terkait dengan penangguhan, apakah akan mengajukan penangguhan atau tidak, sama akan mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti terlebih dahulu, apalagi disampaikan kemarin kondisi kesehatan dari SE tidak begitu baik, sakit di area usus disampaikan, kemarin juga ada keluarga yang menyampaikan atau memberikan obat kepada SE.
Kurang lebih seperti itu update-nya sementara, Friska. Cindy, kalau tadi dikatakan pihak kuasa hukum juga menyiapkan bukti. Nah, bagaimana dengan pihak penyidik? Apakah bukti yang sudah dimiliki hingga saat ini sudah cukup atau memang masih ada bukti lain yang dikumpulkan selama penahanan 20 hari ini? Tadi sempat ditanyakan juga apakah ada bukti yang memberatkan lagi, tapi tadi tidak disampaikan. Sejauh ini hanya pernyataan dari pihak kepolisian, bukti sudah disampaikan kemarin. Artinya kalau yang disampaikan kemarin itu baru tadi, yaitu 1 buah handphone dan juga 1 buah KTP. Apakah ada bukti-bukti lain yang juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian, bukti-bukti baru, itu masih harus menunggu konfirmasi atau pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian. Kemudian terkait pra-peradilan tadi disampaikan memang masih menunggu bukti-bukti dan juga fakta. Ini merujuk kepada saat kami tanyakan pada saat itu proses BAP yang dilakukan terhadap kuasa hukum dan juga terhadap SE ini masih berlangsung. Untuk yang terbarunya, langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh dari pihak kuasa hukum, ini kami masih menunggu jawaban terbaru, Friska. Baik, penyidik masih mengumpulkan motif, juga ahli dan saksi dan pemeriksaan tersangka dalam 20 hari penahanan terhadap Sony Eranata dalam kasus ujaran kebencian. Terima kasih Cindy Permadi, langsung dari Barreskrim.